Saya Hikmatul Hasanah. Di sini saya akan menceritakan ulang tentang Pesantren Impian karya Asma Nadia. Novel ini menceritakan tentang 15 remaja putra dan putri dengan masa lalu kelam, menerima undangan misterius untuk tinggal di Pesantren Impian. Pesantren Impian adalah sebuah tempat rehabilitas di sebuah pulau yang tak tercantum di peta. Semua yang diundang kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki masalah. Tragedi Rini yang diperkosa oleh pria misterius sampai akhirnya berusaha menghilangkan nyawanya. Si gadis yang menjadi buronan polisi karena melakukan pembunuhan santri lainnya yang memiliki masalah yang beragam. Pesantren Impian menjadi jalan tengah bagi para santrinya agar dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai suatu hari, sebuah pembunuhan yang misterius menimpa salah satu santriwati yang bernama Yanti. Takut dan cemas dirasakan oleh para santri. Sampai pada akhirnya, pelaku dapat terungkap. Paklik Kusno, salah satu paman dari Rini yang sudah memperkosa Rini, berusaha membunuh Rini, namun ternyata salah sasaran. Komplotan Anton King yang mengejar Butet, mantan anak buahnya yang kabur dan membawa obat terlarang. Butet berhasil lolos dari upaya penculikan dan pembunuhan yang diselamatkan oleh Eni, seorang polisi yang menyamar. Ia berusaha mencari pelaku pembunuhan di Tiara Hotel. Setelah kasus selesai, kehidupan di pesantren kembali normal. Si gadis berhasil mengambil hati Umar, pemilik pesantren impian yang bertukar polisi dengan Tengku Budiman dan menjadi pengacaranya. Umar dan si gadis akhirnya menikah dan hidup bahagia. Novel yang bertema cinta, teka-teki, dan kematian ini mengambil latar belakang di pesantren. Tentunya sangat menarik untuk dibaca, bukan hanya untuk umat muslim saja, namun non-muslim juga boleh membaca novel ini, karena nilai-nilai yang dapat dipetik bukan hanya nilai agama saja. Seperti yang kita tahu, pesantren adalah tempat bagi orang-orang yang bertekad ingin menjadi pribadi yang lebih baik, baik dari segi agama maupun kepribadian ataupun karakter. Perbedaan pesantren impian dengan pesantren yang lainnya adalah orang-orang yang masuk ke dalam pesantren ini adalah orang-orang yang bisa dibilang punya masa lalu kelam. Dalam penyampaian cerita, penulis menyampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca. Kisahnya seru, membuat pembaca tidak bisa berhenti membaca, karena lembar dan lembar terasa penuh dengan rasa penasaran akan kelanjutan kisahnya. Selain di pesantren impian yang berlokasi di Aceh, latar tempat dalam novel ini juga mengambil setting di beberapa daerah di Indonesia yang menjadi asal atau tempat tinggal dari para santri. Contohnya, di awal cerita latar tempat berada di Tiara Hotel, salah satu hotel di Medan, kemudian di Rumah Sakit Darmo di Surabaya, tempat di mana Rini dirawat setelah berusaha bunuh diri. Kemudian di Bintaro, Jakarta, tempat di mana Sisi tinggal bersama Inong. Yang terakhir adalah Pulau Lok Jumpa, Aceh, tempat di mana semua orang itu bertemu yaitu di pesantren impian. Selain tokoh-tokoh yang disebutkan di atas, ada beberapa tokoh lain yang juga sangat penting dalam kisah novel ini. Pertama, Tengku Budiman, pemilik pesantren yang sangat dermawan dan bijaksana. Kemudian Umar, pengecara sekaligus kepercayaan yang paling dekat dengan Tengku Budiman. Selanjutnya Eni, seorang polisi yang menyamar dan mempunyai tugas untuk menemukan orang yang sudah membunuh seorang laki-laki di Hotel Tiara, Paklik Kusno. Tersangka memperkosa Rini yang benar-benar tidak diduga oleh Rini. Kemudian ada Mas Bagus, laki-laki yang mencintai Rini dan berhasil menyelamatkan Rini ketika hendak dihabisi oleh Paklik Kusno. Lalu yang terakhir juga ada tokoh yang cukup penting adalah komplotan Anton King. Selain Paklik Kusno, mereka jugalah yang menjadi sebab dari kerisuhan di pesantren impian.
Amanat yang ingin disampaikan dalam novel ini mungkin bisa dilihat dari masalah-masalah yang terjadi pada setiap tokoh. Kebanyakan dari mereka melakukan kepercayaan, melakukan kesalahan-kesalahan yang baik itu melakukan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan itu akan merugikan diri mereka sendiri. Jadi, amanat yang ingin disampaikan yaitu jangan habisi waktu mudamu untuk sesuatu yang tidak berguna dan dapat merusak masa depanmu. Selagi masih diberi kesempatan untuk berubah, maka manfaatkanlah kesempatan itu karena Tuhan selalu membuka pintu taubat bagi setiap umatnya. Hidayah itu bukan ditunggu datangnya, namun untuk mendapatkan hidayah kita harus menjemputnya dan jangan sampai pada akhirnya hanya penyesalan yang didapat.